Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1431 sampai bab 1435. Ya Tuhan, tak terbayangkan. Ini benar-benar keajaiban. Di mana batasannya? Apakah layak baginya untuk melakukannya? Berjuang keras demi Daxia. Seluruh dunia mengirimkan ini sebuah pertanyaan. Tapi apalagi orang lain? Ye Junlin sendiri akan sulit menjelaskan masalah ini dengan jelas, bukan? Dia juga tidak tahu. Tapi saya merasa ini adalah misinya. Itu adalah arti hidupnya. Kali ini, pertarungan Ye Junlin dengan tentara tidak semulus sebelumnya. Bahkan agak sulit untuk mengatasinya. Bahkan jika aku bisa bergerak maju, itu akan terlalu lambat. Sekarang bahkan orang kuat yang bukan master atau dewa pun bisa menyakitinya. Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku. Ye Junlin tertawa liar, membiarkan mereka menyerang dan dia terus bergerak maju. Jalan yang diambilnya berubah menjadi jalan darah. Disiram dengan darah, lagi pula, darah di tubuhnya semakin banyak. Konsumsi, terluka, tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi Ye Junlin. Dia masih bergerak maju. Hentikan dia dengan cepat, dasar sampah. Pangeran William sangat marah. Naga hitam hanya bisa terus memberikan tekanan. Biarkan garis depan melakukan apa saja untuk menghentikan Ye Junlin. Ye Junlin masih tak terkalahkan. Meskipun dia memar dan memar, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, Ye Junlin terjatuh saat gelombang serangan. Tentara mulai bersorak, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang panjang. Ye Junlin melonjak ke langit. Ada banyak korban di mana-mana. Ye Junlin berdiri lagi dan lebih kuat dari sebelumnya. Dibunuh agar tidak ada yang berani mendekat. Ye Junlin menyerang sepenuhnya. Plop, dia terjatuh lagi, berdiri lagi. Sama seperti sebelumnya, siklus dimulai lagi. Lambat laun, semua orang menyadari bahwa Ye Junlin tampak semakin kuat setiap kali dia bangun. Semakin banyak frustrasi yang Anda dapatkan, semakin banyak keberanian yang Anda dapatkan. Dia tidak tahu bahwa teknik kuno Ye Junlin adalah seperti ini. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda jadinya. Tentu saja, konsumsi dan kerusakan Ye Junlin meningkat. Dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Semuanya mempertaruhkan nyawa seseorang. Dengan cara ini, Ye Junlin mempertaruhkan nyawanya dan berjuang dari lereng gunung menuju puncak. Letaknya sangat-sangat dekat dengan titik tertinggi gunung. Ye Junlin menunjukkan senyuman. Namun, masih banyak orang yang berkumpul di puncak gunung. Mereka menggunakan medan untuk terus memblokir Ye Junlin. Ye Junlin masih berani. Dia membuktikan kepada dunia di mana batas kemampuan seseorang. Ini juga menjelaskan kepada dunia seberapa kuat kesadaran orang Daxia. Dengan tubuh fana, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan para dewa. Ini Ye Junlin, bendera naga Daxia telah berkibar di puncak utama Gunung Jiulong. Masih ada harapan untuk kemenangan. Ayo, berdampingan, Raja, kita akan segera mencapai puncak gunung, terus bertahan. Kapan semua orang di Daxia melihat kilatan warna merah muncul di Jiulong? Ketika mereka mencapai puncak utama gunung, mereka sangat bersemangat. Di saat yang sama, saya juga berharap Ye Junlin bisa bertahan. 99 langkah telah diambil. Hanya satu langkah lagi dari kemenangan. Namun seringkali langkah terakhir adalah yang paling sulit untuk diambil. Sedikit kesalahan dapat menyebabkan usaha yang sia-sia. Dia harus dihentikan. Pasukan koalisi juga mengamuk. Jika mereka tidak dapat menghentikannya lagi, tidak akan ada lagi martabat yang tersisa. Jutaan orang membiarkan satu orang dipukuli hingga jatuh ke tanah. Akan sangat disayangkan jika beritanya menyebar. Ini jelas tidak mungkin,
konspirasi naga hitam sangatlah suram. Awalnya ini adalah situasi yang fatal. Sebuah permainan yang sangat mudah ternyata seperti ini. Dia menjadi gila. Orang aneh macam apa ini? Dari mana dia berasal? Tepat ketika naga hitam sangat khawatir, Pangeran William tersenyum. Jangan khawatir, saya punya rencana cadangan. Di medan perang, Ye Junlin menjadi semakin berani saat dia bertarung. Jatuh lalu bangkit kembali dan terus berjuang, jatuh dan bangkit lagi. Dia tampaknya memiliki kekuatan fisik yang tidak terbatas. Tidak ada cara untuk mengalahkannya, tapi ada terlalu banyak orang di depanku. Meskipun Ye Junlin sangat berani dan tak terkalahkan, waktunya juga tidak akan cukup, rusak. Ye Junlin meraung liar, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah keterampilan tempur dalam seni bela diri kuno, menyapu ribuan tentara. Segera setelah keterampilan tempur ini ditampilkan, kematiannya luar biasa, boom, boom. Rasanya seperti badai yang membombardir sekeliling. Jeritan itu tidak ada habisnya. Puluhan ribu orang terbang keluar, sepenuhnya membuka jalan bagi Ye Junlin. Puff! Tapi setelah menggunakan skill tempur, Ye Junlin muntah darah lagi karena konsumsi yang besar. Tapi matanya penuh tekad, seka darah dari sudut mulutnya dan lanjutkan pertarungan. Keterampilan tempur sering digunakan, dan tingkat kematiannya tidak ada bandingannya. Satu demi satu musuh menghalangi kakinya, Ye Junlin berubah menjadi iblis dan berjuang untuk keluar. Setelah Ye Junlin menggunakan keterampilan tempurnya, seluruh dunia terkejut. Ternyata dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Sekarang kekuatan aslinya terungkap sedikit demi sedikit. Namun, setelah menggunakan skill tempur, kerusakan pada dirinya terlalu besar. Ye Junlin terus batuk darah, penggunaan keterampilan tempur selanjutnya menjadi semakin sulit. Membatasi, benar-benar mencapai batasnya. Tapi melihat kerumunan yang tersebar di depannya, Ye Junlin tersenyum. Dia hampir sampai, titik tertinggi Gunung Jiulong sudah dekat. Bunuh! Ye Junlin sangat marah dan menggunakan keterampilan tempur 3 kali berturut-turut. Plop, plop, semua musuh di depannya tumbang. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan berdiri. Gila. Benar-benar gila, jutaan orang dikalahkan oleh satu orang. Keajaiban yang tak terbayangkan, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak dapat disalin sama sekali di masa depan. Satu orang dapat mengalahkan jutaan tentara, ini benar-benar menjadi fakta. Namun, Ye Junlin juga membayar harga yang sangat mahal. Dia terjatuh, tidak bisa berdiri lagi, pada putaran pertarungan sebelumnya dan konsumsi ekstrim. Dia menggunakan skill tempur sebanyak 48 kali. Tubuhnya benar-benar diregangkan hingga batas kemampuannya. Jika bukan karena kemauannya, dia mungkin sudah lama mati. Pangeran William dan Naga Hitam menjadi gila. Ini merugikan jutaan orang dan ratusan ahli tingkat master, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Namun hasilnya dapat diterima oleh mereka. Ye Junlin terjatuh. Dia tidak bisa lagi berdiri. Ye Junlin mencoba berkali-kali, namun selalu terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Titik. Tertinggi Gunung Jiulong tidak jauh darinya. Mungkinkah semua upaya sebelumnya sia-sia? Bangun, berjuang berdampingan, teruskan, kemenangan ada di depan, teruskan. Inilah waktunya, jangan terjatuh. Semua orang di Daxia menangis dan berdarah. Sambil menyemangati dia. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba bergerak, dia tidak lagi memilih untuk berdiri. Sebaliknya, dia mengangkat bendera naga Gritsia dan merangkak ke tanah sedikit demi sedikit. Setiap kali ia bergerak dalam jarak tertentu, ia meninggalkan bekas darah yang mencolok. Dia menggunakan tubuh lemahnya untuk mempertahankan harga diri Daxia. Bahkan jika dia tidak bisa berdiri, dia masih harus memasukkan bendera naga Sia besar ke titik tertinggi sambil merangkak.
Semua orang di Daxia menangis saat ini. Inilah eksistensi yang memang layak disebut sebagai raja berdampingan. Tunggu, ketika Pangeran William melihat adegan ini, dia tersenyum dan berkata, "Sungguh mengharukan. Sayang sekali jurus pembunuh saya belum muncul." Pangeran William menyelesaikan kata-katanya, "Saya melihat Master Jangkung dari Kerajaan Elang Perang muncul satu demi satu. Mereka memakai baju besi khusus berteknologi tinggi. Fungsi terbesar dari baju besi jenis ini adalah untuk mengubah orang biasa menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Armor semacam ini tidak bisa ditembus sama sekali. Terutama Ye Junlin dalam situasi ini, sebelumnya ada informasi bahwa ahli dari Kerajaan Elang Perang akan datang, tetapi mereka tidak muncul dalam waktu yang lama. Pertama, Pangeran William tidak ingin rakyatnya sendiri menjadi korban. Kedua, ini berguna pada saat-saat kritis. Benar saja, sekarang adalah waktu yang paling kritis. Begitu para master ini muncul, membawa senjata berat di tangan mereka, mereka semua membidik Ye Junlin. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sekelompok kecil oranglah yang membuat keputusan akhir. Kita akan kalah, kita gagal. Pangeran William menderita kerugian yang begitu besar, sungguh tercela dan tidak tahu malu. Semua orang di Daxia benar-benar putus asa. Para penguasa War Eagle Nation mendekati Ye Junlin selangkah demi selangkah. Bagaimana? Bukankah pada akhirnya kamu akan mati di tangan kami? Apakah kamu putus asa, tercela dan tidak tahu malu? Ye Junlin memelototi mereka. Jika dia meninggal, Kongres Elang Perang akan mengambil semua pujiannya. Mereka akan menyatakan kepada dunia luar bahwa merekalah yang membunuh Raja Daxia. Penghargaan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lagi pula, ini gaya mereka. Terus kenapa kamu pada akhirnya akan mati di tangan kami? Semua ahli dari War Eagle Nation melepaskan tembakan dan membunuh Ye Junlin. Boom! 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 Jaring senjata yang besar langsung membuat Ye Junlin kewalahan. Boom! Tapi saat berikutnya, Ye Junlin tiba-tiba meluncur ke tanah, menghindari putaran api ini. Bang! Dia menarik satu orang ke bawah. Bang! Helm armor itu hancur dengan satu pukulan. Dia masih bisa bertarung. Daxia melihat harapan. Mata Pangeran William hampir lepas dari kepalanya. Apakah itu manusia? Bagaimana kamu masih bisa bertarung? Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin sedang menahan napas lega. Saat nafas ini mati, dia telah pergi. Ye Junlin bertarung dengan penguasa Kerajaan Elang Perang. Dia bermain sangat keras, meski dia tidak bisa berdiri. Ia bisa tetap dekat dengan tanah dan terus mengalahkan musuh. Dalam ronde pertarungan sengit ini, tubuh Ye Junlin sudah berlubang. Saya tidak tahu berapa banyak peluru yang terkena. Tapi itu tetap tidak bisa membunuhnya. Dia bisa bertarung lagi. Tujuannya belum tercapai, pertempuran ini berlangsung selama setengah jam. Plop, orang terakhir juga jatuh ke tanah. Adapun Ye Junlin, dia tidak pernah berdiri. Namun, setelah mengalahkan musuh-musuh ini, Ye Junlin tidak bisa bergerak lagi. Asap memenuhi udara, dia terjatuh di antara tumpukan mayat, tak bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya telah lama berlumuran darah, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Bersama dengan bendera naga besar Xia di tangannya, bendera itu juga tertutup dan tidak bisa lagi dikibarkan. Apakah ini akhirnya? Pangeran William dan yang lainnya tersenyum. Dia akhirnya berhenti bergerak, butuh banyak usaha untuk akhirnya membunuhnya. Mereka berhasil, akhirnya, naga hitam tertawa keras. Waktunya hampir habis, tinggal menit terakhir. Ketika Daxia melihat medan perang tersapu oleh kamera, semua orang putus asa. Sosok itu tidak bisa bergerak lagi. Bendera naga Daxia tidak bisa lagi berkibar. Masih tersesat di langkah terakhir. Ini merupakan pukulan menyakitkan bagi Daxia. 50, 49. Semua orang mulai menghitung mundur, semua orang di Daxia patah hati.
Semua sudah berakhir. 10, 9, 8, 0 telah tiba dalam waktu 6 jam yang disepakati. Ye Junlin tidak sampai di tempat yang ditentukan. Bendera naga Daxia juga tidak ditempatkan pada titik tertinggi. Ye Junlin juga tidak bangun. Daxia gagal. Itu adalah hari yang berat bagi Daxia, sulit bagi Daxia untuk pulih dari pukulan menyakitkan ini. Terjadi keheningan mematikan di seluruh Daxia. Seolah-olah latar belakang dunia telah berubah menjadi abu-abu dan putih. Saya mengumumkan bahwa Daxia tidak tiba dalam waktu yang ditentukan, dan itu akan dianggap sebagai pengabaian Daxia. Tepat ketika diumumkan bahwa Daxia telah gagal, terdengar suara berisik. Pengumuman itu tiba-tiba terputus. Lihat. Perhatian seluruh dunia terfokus pada hal ini. Pada saat hitungan mundur mencapai 0, sentuhan warna merah muncul dari titik tertinggi Gunung Jiulong. Coba lihat lebih dekat. Itu adalah bendera naga Daxia. Aku melihat Ye Junlin menyeret tubuhnya yang lemah dan perlahan berdiri, memegang bendera naga Daxia yang berlumuran darah di tangannya. Segera masukkan ke titik tertinggi, bendera naga Daxia berkibar. Daxia menang, menang, Daxia menang. Sebagai orang Daxia, aku merasa bangga. Melihat adegan ini, Daxia benar-benar mendidih. Ini adalah hari yang membanggakan, ini adalah hari yang akan tercatat dalam sejarah. Namun tidak banyak yang dilakukan, tapi Daxia menang. Semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka. Tidak peduli tentang apa forum ini, tapi Daxia baru saja menang. Daxia adalah negara besar, siapa di Dongfangzhou yang tidak puas? Rumah leluhur keluarga Li yang jauh di Jiangbei juga bersorak. Kecuali perasaannya terhadap Daxia, mereka juga karena Raja Yizi berdampingan adalah pendukung mereka. Semakin banyak kejayaan yang didapatnya, itu juga terkait dengan masa depan mereka. Adapun Pangeran William, Heilong dan lainnya, wajah mereka pucat. Mereka menyiapkan semuanya, itu gagal, ini. Aku tidak bisa menerimanya, kita menghabiskan begitu banyak uang. Namun kita gagal, biarkan dia berhasil. Naga hitam seperti orang gila, Pangeran William semakin malu. Tidak, aku tidak pernah gagal, apalagi kegagalan seperti itu, aku tidak bisa menerimanya. Raung Pangeran William, sampah. Sekumpulan sampah, jutaan orang tidak bisa menghentikan satu orang. Apa yang terjadi? Mata naga hitam berkilat dengan niat membunuh yang haus darah. Kita tidak boleh membiarkan dia hidup, aku tidak bisa menelan nafas ini. Baiklah, saya ya, karena Daxia memenangkan kehormatan kali ini, dan bahkan memenangkan hati rakyat, mengkonsolidasikan statusnya sebagai kekuatan besar, tapi saya ingin menyingkirkan Raja Yizi, dia tidak bisa pergi dari sini. Pangeran William patah hati. Kemarilah, sampaikan perintah saya untuk mengebom Gunung Jiulong. Saya tidak ingin melihat makhluk hidup apapun di Gunung Jiulong, tidak satu pun. Bawahannya ragu-ragu, tetapi Pangeran, masih ada orang-orang kita di Gunung Jiulong. Apakah mereka akan mundur? Sudah terlambat, cepat dan bom, perintah Pangeran William. Tepat ketika Daxia membayangkan Ye Junlin dapat melarikan diri tanpa terluka dan kembali ke Daxia untuk menerima kejayaan, perubahan tiba-tiba terjadi. Gemuruh, gemuruh, Gunung Jiulong dibom. Lagi dan lagi, pengeboman berulang kali. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan makhluk hidup keluar hidup-hidup. Seluruh Gunung Jiulong berubah menjadi lautan api. Gunung-gunung itu hampir rata, bendera naga berkibar sudah lama hilang. Tubuh orang-orang itu mungkin hancur berkeping-keping. Belum lagi makhluk hidup, hanya tersisa beberapa batu utuh. Adapun Ye Junlin, itu bahkan lebih mustahil, dia berada di pusat pemboman. Setelah lebih dari 10 pemboman berturut-turut, tidak mungkin saya bisa selamat. Gunung Jiulong diledakkan, lautan api terus menyebar. Asap membubung ke langit dan tidak bisa menghilang dalam waktu lama. Menurut berita yang datang dari depan,
semua makhluk di Gunung Jiulong telah musnah. Tidak ada satupun tubuh yang selesai, bahkan tidak ada tubuh yang muncul. Meski tidak hancur berkeping-keping, ia tetap hancur total oleh api. Ini adalah hari yang membanggakan bagi Daksya, ini juga hari yang menyedihkan. Bocah baik dari Daksya itu tidak bisa lepas dari kematian. Jika dia yang berada dalam wujud penuh sebelumnya, semua orang masih memiliki harapan. Dia mungkin bisa melarikan diri, tapi sekarang dia telah benar-benar memaksakan dirinya hingga batas tubuhnya, dan bahkan sulit untuk berdiri. Dia menghabiskan nafas terakhirnya dengan menempatkan bendera naga Gritsia di titik tertinggi. Bagaimana dia bisa melarikan diri di bawah lebih dari selusin pemboman seperti ini? Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa raja berdampingan jatuh di Gunung Jiulong. Setiap orang harus menerimanya meskipun mereka tidak menerimanya. Pangeran William juga secara khusus mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk melakukan pencarian sebanyak 10 kali. Tidak ada tanda-tanda Raja Yizi berdampingan. Hanya topeng naga api dan pedang naga api patah yang ditemukan di lokasi kejadian. Sedangkan untuk cincin naga api, saya tidak tahu di mana itu meledak sejak lama. Benda itu terlalu kecil dan saya tidak dapat menemukannya. Namun jika topeng dan pedang ditemukan, berarti raja berdampingan Yizi hancur berkeping-keping. Dia meninggal, raja berdampingan sudah mati. Setelah Pangeran William menyampaikan berita tersebut, seluruh dunia heboh. Pria yang sangat kuat ini akhirnya jatuh. Daksya sangat sedih. Ini merupakan pukulan besar. Ada keheningan mematikan di seluruh Yanlongwei. Kali ini bukan lagi rencana Ye Junlin dan mereka untuk bersama-sama memalsukan kematian. Perjalanan ke Gunung Jiulong sepenuhnya di luar kendali mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Aku menyesalinya, aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Hei, terimalah kenyataan, sarjana negara yang tak tertandingi, dia adalah berkah bagi Daksya. Rumah leluhur keluarga Li adalah juga suram. Ini merupakan pukulan ganda bagi mereka. Ketika pendukung sebesar itu jatuh, semua orang akan depresi. Li Ziran tidak tahu kenapa, tapi merasa sangat tidak nyaman. Rasanya ada sesuatu yang menghalangi hatiku, entah kenapa, dia langsung teringat pada Ye Junlin ketika kabar buruk datang bahwa dia adalah Raja Yizi. Keduanya meninggalkan negara itu pada waktu yang bersamaan. Mirip banget. Bikin orang curiga. Adapun Junjun, yang mulai menangis tanpa peringatan apapun, ayah sudah meninggal, ayah sudah meninggal. Ayah, kamu berjanji pada Junjun bahwa kamu harus kembali untuk mengambil aku dan ibuku kembali. Melihat Jun yang menangis semua orang merasa sangat sedih. Junjun selalu mengatakan bahwa ayah adalah raja yang berdampingan. Sekarang dia sudah meninggal. Itu juga berarti ayah sudah meninggal. Menurut semua orang, ini adalah hal yang konyol. Ye Junlin, seorang pengkhianat, bisa dibandingkan dengan pahlawan yang tak tertandingi ini. Tapi tidak ada yang mau repot-repot menyela kepolosan anak itu. Jangan khawatir, Junjun, ayahmu masih hidup, dia akan segera kembali menemuimu. Iya, ayahmu akan kembali. Setelah mendengar bujukan semua orang, Junjun berhenti menangis. Apa yang kamu katakan itu benar, ayah masih hidup? Tanya Junjun sambil mengedipkan matanya yang besar. Iya, ayahmu masih hidup dan akan segera datang menemuimu. Li Ziran menggendong Junjun, membantunya menghapus air matanya. Kaisar Subarat dan Tang Yanran di kejauhan menahan air mata. Mereka benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Kata berdampingan, Wang dan Ye Junlin adalah orang yang sama. Ayah Junjun tidak akan pernah kembali. Namun, dia adalah superhero Daksya. Bersambung.